Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Febrian Alwan Barudin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amila Amalia Aca dengan NIM 2286240029. Saya di sini akan menjelaskan hasil skripsi yang telah dibuat oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1, dengan judul Analisis Konflik Palestina-Israel dalam Perspektif Hukum Internasional. Konflik Palestina-Israel merupakan konflik internasional yang paling panjang sejak tahun 1948, menimbulkan pelanggaran HAM, blokade wilayah, dan krisis kemanusiaan. Hukum internasional seharusnya berperan menyelesaikan konflik ini, namun dalam praktiknya tidak efektif karena dipengaruhi oleh kepentingan politik negara besar dan penggunaan hak veto PBB dalam PBB. Nah, inti dari pembahasan ini yaitu yang pertama, adanya standar ganda dalam penegakan hukum internasional, dan yang kedua, disfungsi mekanisme hukum internasional. Lalu yang ketiga, kegagalan penerapan prinsip kedaulatan negara bagi Palestina. Nah, selanjutnya yaitu ada kajian teori. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara melalui perjanjian, kebiasaan internasional, resolusi PBB, ICJ, dan ICC. Nah, mekanisme penegakan hukum internasional meliputi diplomase, arbitrase, sanksi, dan putusan pengadilan internasional. Dalam perspektif hubungan internasional, teori hukum alam menekankan nilai moral universal, sedangkan konstruktivisme menekankan peran identitas dan perspektif sosial. ICJ berperan menyelesaikan sengketa dan memberi nasihat hukum, namun tidak memiliki kekuatan memaksa. Kedaulatan negara berarti kekuasaan tertinggi negara. Nah, ini masuk dalam teori konstitutif, menyatakan negara berdaulat jika diakui secara internasional, seperti Palestina yang belum mendapatkan pengakuan penuh. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologinya yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan hak asasi manusia dan dokumen PBB. Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman, reduksi data, penyajian data, dan vertifikasi. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Penelitian menemukan bahwa standar ganda terjadi melalui perlindungan politik terhadap Israel, terutama lewat hak veto Amerika Serikat. Nah, mekanisme hukum internasional tidak berfungsi karena ICJ, ICC, dan resolusi Dewan Keamanan tidak bisa dipaksakan dan sering diabaikan. Prinsip kedaulatan negara juga gagal diterapkan karena prinsip ini tidak sepenuhnya diakui dan tidak mampu mempertahankan wilayahnya. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Nah, konflik Palestina-Israel ini menunjukkan bahwa penegakan hukum internasional masih lemah dan selektif karena intervensi politik global. Nah, mekanisme hukum ini juga tidak efektif dan kedaulatan Palestinanya tidak terlindungi. Lalu sarannya, perlu reformasi sistem hukum internasional, penghapusan atau pembatasan hak veto, penguatan ICJ dan ICC, serta penerapan sanksi nyata terhadap pelanggaran HAM tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau yang salah dalam pengucapan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.